Halo, berjumpa lagi bersama Arif di sini pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah memahami mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah drama sebagai sebuah seni pementasan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan memahami mengenai struktur yang terdapat di dalam sebuah drama. Sekarang, mari kita lihat peta konsep mengenai struktur yang terdapat di dalam drama. Melalui peta konsep ini, diharapkan dapat menyederhanakan cara kamu memahami materi mengenai struktur drama ini. Sekarang, mari kita lihat struktur yang pertama dari sebuah drama. Struktur yang pertama dari sebuah drama disebut dengan prolog. Prolog adalah gambaran awal untuk mengenalkan tokoh, latar, dan latar belakang cerita, serta permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh para tokoh. Prolog sendiri biasanya disampaikan oleh seorang dalang dalam sebuah pementasan drama. Nah, prolog dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai adegan singkat atau pidato yang disampaikan pada awal pertunjukan. Prolog menjadi pengantar sebelum memasuki bagian cerita dalam sebuah pementasan drama. Gambaran umum yang disampaikan dapat berupa latar belakang diadakannya pementasan, sinopsis drama, atau sekedar pancingan kepada penonton untuk menyambut pementasan drama tersebut. Ada beberapa fungsi dialog. Maksud saya, ada beberapa fungsi struktur prolog. Fungsi yang pertama yaitu prolog berperan sebagai kata pembuka atau pendahuluan suatu karya sastra atau sebuah pementasan drama. Fungsi yang kedua, prolog berperan untuk memperkenalkan para tokoh dan pemeran, konflik, dan sinopsis lakon suatu cerita. Sekarang kita lihat struktur yang kedua. Struktur yang kedua dalam sebuah drama disebut dengan bagian dialog. Dialog sendiri dibagi atas 3 bagian. Bagian pertama disebut dengan orientasi, bagian yang kedua disebut komplikasi, dan bagian yang ketiga disebut dengan resolusi atau denouement. Bagian-bagian ini terbagi dalam babak-babak dan adegan-adegan. Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Adapun adegan hanya melingkupi satu pilahan-pilahan dialog antara beberapa tokoh. Sekarang, mari kita lihat bagian-bagian dari dialog ini. Bagian yang pertama dialog disebut dengan orientasi. Orientasi adalah bagian awal dialog yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Orientasi suatu cerita menentukan aksi para tokoh di dalam waktu dan tempat pada sebuah pementasan drama. Memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi suatu cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut. Dan ada kalanya orientasi ini membayangkan resolusi yang akan dibuat di dalam sebuah cerita pada pementasan drama. Bagian yang kedua dialog disebut dengan komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau gangguan atau halangan yang dihadapi tokoh utama dan tokoh lainnya dalam mencapai tujuannya.
Komplikasi berada di bagian tengah cerita. Komplikasi berperan dalam mengembangkan konflik. Sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya. Pelaku utama mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan tersebut. Bagian yang ketiga dialog, yaitu resolusi. Resolusi berisi gambaran penyelesaian konflik atau penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Resolusi atau denouement hendaklah muncul secara logis dari apa yang telah mendahuluinya di dalam bagian komplikasi tadi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut dengan klimaks atau turning points. Pada klimaks inilah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai atau tidaknya perubahan itu dengan apa yang mereka harapkan. Pengarang dapat mempergunakan teknik flashback atau teknik sorot balik untuk memperkenalkan penonton dengan masa lalu sang pahlawan atau tokoh utama tadi, menjelaskan suatu situasi, atau untuk memberikan motivasi bagi aksi-aksinya. Struktur yang ketiga, epilog. Epilog adalah bagian akhir dari sebuah drama yang memuat inti cerita ataupun pesan moral atau amanat yang bisa dipetik oleh penonton setelah menikmati sebuah pementasan drama. Epilog sendiri berisi kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat dari isi keseluruhan dialog dalam sebuah pementasan drama. Bagian ini biasanya disampaikan oleh seorang dalang atau salah satu tokoh pemain dalam pementasan drama. Epilog bersifat retoris, yakni mengajak para penonton, pendengar, atau pembaca untuk menangkap hikmah di balik cerita yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Sekarang kita lihat beberapa ciri-ciri epilog. Ciri yang pertama epilog yaitu epilog terletak di akhir cerita dan berbentuk simpulan. Ciri yang kedua, epilog berisi hikmah, intisari, kata mutiara, ataupun kata-kata bijak. Ciri yang ketiga, epilog sering disertai dengan ucapan terima kasih dari sang penulis. Ciri yang keempat, epilog biasanya mengulas kembali nasib tokoh di akhir konflik secara singkat. Dan ciri yang terakhir dari epilog adalah jika cerita berseri atau bersambung, maka epilog berupaya menjembatani kisah yang sudah ada dengan kisah yang akan ada di masa depan. Nah, sampai di sini materi mengenai struktur sebuah drama. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.